Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang mulia ini masih mudahkan kita salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah jutaan manusia yang sudah dikubur di sini, dekat jembatan Said Nikah, kuburan massal di situ ya. Jutaan manusia yang sudah meninggal, mereka ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sholat berrakaat. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sholat berrakaat. Alhamdulillah, kita berdoa semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita bisa sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ingin nama kita disebut-sebut di sisi Nabi kita, bahasa anak sekarang, kalau kita ingin viral nama kita di sisi Rasulullah, apa amalannya? Kita perbanyak bersolawat sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, siapa-siapa selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ada malaikat khusus menyampaikan selawat itu kepada Rasulullah. Kata malaikat itu, ya Rasulullah, ini adalah selawat dari umat Mukhlis bin apa? Alifin. Bin Alifin ya, subhanallah. Artinya orang-orang selalu berselawat namanya ini sebut-sebut di sisi Rasulullah, dan Rasulullah nanti mudah mengenali seorang umatnya karena dia selalu berselawat ya. Berapa kita buat setiap hari? Kita niatkan setiap hari itu 1000 kali. Berapa kali? 1000. Berniat aja kan berpahala ya. Masalah la fi kulli yawmin alf marrah kami anmut hatta yuwasatul jannah. Siapa-siapa yang membiasakan memberikan berniat setiap hari berselawat 1000 kali, paling-paling 10 sampai 15 menit, itulah yamun hatta yuwasatul jannah. Dia tidak akan mati sebelum diberitahukan tempatnya adalah di surga. Artinya dia adalah jalan menuju surga. Yang kami sayangnya kami semua sehat semuanya. Sehat semua, lapar semua ini kita lapar, fokus, subhanallah, Allah. Orang yang puasa itu soimin al-farhatan ya. Orang berpuasa itu dapat kebahagiaan. Ketika berbuka ada kebahagiaan di hati. Nanti kalau sudah berbuka itu ada kebahagiaan di hati, dan ketika bertemu dengan Allah tiba-tiba dia langsung masuk surga ya. Subhanallah. Karena amalannya adalah amalan para malaikat, tidak makan, tidak minum ya, subhanallah. Dan orang yang berpuasa itu nanti masuk surga dari pintu apa namanya Pak? Pintu royan ya. Orang yang selalu berpuasa masuk ke surga dari pintu royan. Yang kami muliakan guru-guru kita ada sini, Ayah Mudir Selebeling, Ayah Mustafa Bakri berarti ini ada Ayah bagi semua limit selebelingan guru kami Ayah Amr Husin Sultan Al-Mandiri ya. Baik anak-anak sekalian, pembahasan kita pada hari yang mulia ini adalah ada 6 sifat sahabat. Kenapa mereka hebat, kenapa mereka mulia ya. Kan kita lihat Muhammad Al-Fatih hebat ya. Siapa lagi penampung Islam hebat-hebat mereka. Mereka itu mempunyai 6 sifat, tapi tidak mungkin 6 sifat yang kita bahas nih. Tapi satu aja lah kita ambil ya. Yang pertama adalah sifat para sahabat itu. Kita masuk ke poin yang ketiga ya, yaitu mereka ilmu azikir. Mereka rajin belajar ilmu agama dan rajin berzikir ya. Ini yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah 11 ya. Allah akan mengangkat derajat orang beriman berilmu ke beberapa derajat. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian ingin hebat, kita lihat sosok
tiba-tiba udah di level tinggi dia ceramah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena dia mempunyai ilmu ya, didoakan orang tuanya pula. Artinya kalau kita ingin hebat, kita harus mau belajar ilmu agama. Allah berjanji orang-orang yang mau belajar ilmu agama itu Allah angkat derajatnya ya. Sudahkah kita sekarang berilmu? Kita bolehlah bertanya Al-Fatihah sama artinya udah hafal apa tidak nih? Udah hafal ya Al-Fatihah sama artinya? Baca sholat kita itu semua dari Allah berkabir, sudah tahukah kita sama artinya? Sampai Al-Fatihah sama artinya udah tahukah kita? Ketika berdoa tadi Bang Alif, arti doa, arti yang dibaca itu tadi itu doa itu sudah tahukah dia artinya? Harus paham ya. Jadi makanya Allah menyuruh kita supaya berilmu. Apa fadilah berilmu ini? Fadilahnya yang pertama Allah angkat derajatnya. Ya fa'allahu lazina ma'aminkum lazina utul ilma darajat. Yang kedua adalah Allah jamin dia masuk surga ya. Allah jamin dia masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang berjalan untuk belajar ilmu, maka Allah jamin dia masuk surga. Jadi kalian nih kalau meninggal masuknya tempatnya adalah ke dalam surga. Kalau meninggal tempatnya insya Allah surga. Tempatnya insya Allah surga ya. Jadi anak-anak sekalian, insya Allah tempatnya adalah surga. Ini ada kejadian di Syria. Di Syria udah pernah kami ke Syria ya. Udah ada yang sebagian ke Syria, ke Turki ya. Insya Allah nanti kalau udah tamat berniat ya ke Syria, ke Turki. Kita sangka dulu rupanya jauh Turki itu Syria tuh. Abang-abang kelas kita udah sampai mereka ya. Ada yang ke Syria, ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir. Jadi di sana itu ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Ada seorang meninggal, seorang anak meninggal. Kemudian kata ibu itu, Pak penggali kubur tolong digali kubur untuk anak saya. Digali kubur, penggali kubur itu udah 30 tahun dia menggali kubur. Hari itu dia pingsan. Apa sebab? Karena dia melihat kuburannya itu menjadi taman surga. Ya, kemudian pingsan katakan, kenapa kamu pingsan ini? Ini udah 30 tahun kita menggali kubur, kenapa pingsan? Saya melihat kuburan ini menjadi taman surga katanya. Dimasukkan ke dalam kubur itu ada kereta kencana membawa mayat itu ke dalam surga, sehingga dia penggali kubur itu pingsan. Kemudian bulan berikutnya datang lagi ibu yang sama. Kata ibu itu, wah bapak penggali kubur, tolong gali kubur untuk anak saya. Ini kisah nyata, bukan wakia, nyata, fakta, realita, bukan bohongan. Datang lagi ibu yang sama, tolong digalikan kubur untuk anak saya, Pak penggali kubur. Digali orang itu, kemudian dia melihat kuburan itu jadi taman surga. Asli menjadi taman surga. Dibuka Allah hijab. Kita kan karena dibuka Allah hijab sama kita ini. Kalau dibuka Allah hijab ketika kita lewat kuburan, atau kita ini dapat masuk surga dia. Ini sedang diazab di kubur ya, kalau Allah buka hijab di hati kita. Baru kata Pak penggali kubur itu siapa untuk anakku? Digali. Ini menjadi ahli surga juga. Kuburan menjadi taman surga. Kali yang kedua ini dia tidak pingsan. Dia naik, dia bertanya sama ibu itu, Bu, anak ibu yang sebulan yang lewat itu apa amalannya? Saya melihat kuburannya menjadi taman surga. Kata ibu itu, yang sebulan yang lewat itu, yang digali kubur itu adalah adiknya meninggal. Dia sedang santri seperti anak-anak inilah. Ya, sedang santri, kemudian dia meninggal. Saya melihat Bu, tempatnya adalah surga. Yang ini Bu, saya melihat kuburan anak ibu ini jadi taman surga juga. Apa amalan dia Bu? Oh, ini dia bukan jadi santri dia, tapi dia sebagai penyuplai dana, sebagai penolong. Dia abangnya mencari kayu bakar, udah ada kayu bakar itu dijualnya. Udah dijual dapat duit, dialah yang membelanjai adiknya ini. Jadi yang santri yang belajar masuk surga, yang pemberi dana, menolong dana supaya adiknya bisa sekolah, itu juga masuk surga. Subhanallah. Akhirnya dia bertaubat,
bertaubat. Dia udah 30 tahun bukan dikubur. Akhirnya dia pergi ke Masjid At-Taubah di Syria itu, dia belajar lagi matan jurumiyah. Seperti kelas 1 di Mustopoya lah dari awal sampai dia jadi ulama besar, jadi profesor. Apa jadi pelajaran bagi kita semua nih? Pelajarannya adalah rajinlah kita belajar. Berbahagialah kalian di sini. Kadang kan udah jadi santri dan malas dia jadi santri, dia ingin keluar. Padahal artis-artis tuh pernah datang ke Purba itu, Mustopoya itu, di Wiyul ya, artis dia itu. Kata dia, mana mau kalian jadi artis atau jadi santri? Jadi artis kan sebagai. Tidak, saya ingin jadi santri. Karena jadi santri itu pelajar ilmu agama, artinya ya, itu Allah jamin dia masuk surga. Jadi berbahagialah kita, ya, berniatlah kita belajar terus, karena orang yang belajar itu didoakan malaikat, disayang Allah, yang punya Allah dosanya, bahkan malaikat dikembangkannya sayapnya bagi pelajar ilmu agama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf ya setiap